Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang basic grammar ya, grammar dasar dalam bahasa Inggris. Apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Nah, segera tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang subject verb agreement. Subject verb agreement menjadi bab yang sangat penting ya, sangat penting dalam rangkaian beberapa bab grammar di awal ini ya. Oke. Nah, seperti apa itu subject verb agreement? Right. Nah, jadi kita lihat pengertiannya di sini. Jadi yang dimaksud dengan subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan verb terdekat yang mengikutinya. Nah, kita lihat contoh terlebih dahulu ya, biar teman-teman lebih paham. Misalnya di sini ada I have taken the book ya. I have. Nah, di sini kalimat ini mempunyai subject verb agreement yang benar. Subjek sesuai dengan auxiliary verb have. Oke ya. Nah, jadi subjeknya I, dia sesuai dengan auxiliary verbnya yaitu have. Nah, kita bandingkan dengan contoh yang kedua berikut ini. I has taken the book. Oke, nah, walaupun have dan has ini punya makna yang sama ya, punya makna yang sama, sama-sama bermakna mempunyai. Nah, tapi di sini salah karena subjek tidak sesuai dengan auxiliary verb has. Nah, artinya subjek ini jika dipasangkan dengan has atau diikuti dengan has ini tidak tepat. Ya, nah ini disebut dengan tidak agree. Oke, jadi agreementnya salah ya. Sementara contoh yang pertama I have, nah ini mempunyai agreement yang betul, sesuai ya. Nah, jadi kalau kita istilahkan kesesuaian antara subjek dengan kata kerjanya, nah I dan have ini sesuai, sementara I dan has ini tidak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Kalau hanya sampai di sini teman-teman pasti masih bingung ya. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi ini contoh dulu di awal ya. Nah, jadi ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud dengan agree dan tidak agree itu ya, agreementnya betul atau agreementnya salah, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita lihat penjelasan lebih lanjut. Oke, nah karena kita membahas tentang subject verb ya, subject verb agreement, artinya kita harus paham ya apa itu subjek. Nah, di sini dijelaskan ya untuk menganalisa subject verb agreement pada sebuah kalimat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami subjek. Karena salah dalam menentukan subjek berakibat salah dalam menganalisa kalimat. Oke ya. Nah, jadi pemahaman terhadap subjek menjadi sangat penting. Kalau teman-teman salah dalam menentukan subjek, salah menganalisa subjeknya, lah jadinya nanti salah dalam menganalisa kalimatnya, begitu ya. Oke, nah jadi apa itu subjek ya? Subjek ini kalau kita cirikan ya, subjek hanya bisa terbentuk dari dua kelas kata ya. Yang pertama itu noun, yang kedua yaitu pronoun. Selebihnya tidak bisa ya. Nah, jadi subjek itu posisinya jika dia bukan noun ya pronoun. Jadi ini yang bisa menjadi subjek. Oke, dan noun itu sendiri nanti bisa macam-macam ya. Bisa noun yang memang berupa noun word, bisa noun phrase gitu ya. Bisa nanti ada gerund to infinitive yang berfungsi sebagai noun. Nah, itu nanti pada materi selanjutnya teman-teman bisa
lebih mempelajari tentang itu. Nah, jadi sekarang yang perlu diketahui adalah bahwa subjek itu pasti berupa, kalau bukan noun ya pronoun. Kemudian, nah yang disebut dengan subjek itu berada sebelum verb. Ya, jadi subjek itu berada sebelum verb, kecuali kalimat tanya. Ya, nah kalimat tanya nanti ada subjek yang terletak setelah verb atau disebut dengan inverted subject verb ya. Nah, itu nanti ada babnya sendiri ya tentang kondisi-kondisi tertentu di mana letak subjek ya dan verb itu dibalik begitu ya, ditukar. Oke, nah jadi sekarang pengertian dasarnya dulu ya. Jadi yang pertama subjek itu berupa noun atau pronoun, dan yang kedua subjek berada sebelum verb. Nah, noun sebagai subjek, ini yang sempat saya singgung tadi ya di awal, noun sebagai subjek bisa berupa noun word, noun phrase, noun clause, original noun, gerund, ataupun to infinitive. Apa itu ya? Apa itu noun phrase? Apa itu gerund? Apa itu to infinitive? Nah, ini nanti ada babnya tersendiri. Oke, jadi kita tidak membahas sekarang, gitu ya. Oke, kemudian, oke ya. Nah, ini diulang sedikit tadi ya. Jadi karena ini ada kalimat yang sangat penting gitu ya, makanya diulangi lagi ya, bahwa noun sebagai subjek itu bisa berupa noun word, noun phrase, noun clause, gerund, ataupun to infinitive. Nah, untuk membedakan itu ada contoh-contohnya, misalnya ini. Budi works at a small shop. Nah, Budi ini sebagai subjek. Dia adalah kata benda, noun ya, dan dia berupa kata, makanya disebut dengan noun word. The handsome man is sleeping. Subjeknya mana? Subjeknya the handsome man. Nah, ini disebut dengan noun phrase ya, karena lebih dari satu kata. The handsome man, ada 3 kata. Ini adalah subjeknya. Oke, kata kerjanya is. Nah, ini adalah kata kerjanya ya, makanya subjek terletak sebelum kata kerja. Kemudian what I need is good job. Ya, what I need. Lah, ini adalah subjeknya. Kata kerjanya is ya. What I need ini disebut dengan noun clause. Eating makes me fat. Nah, jadi eating ini adalah subjeknya ya. Dia berupa kata kerja tapi dijadikan verb ing ya, berada di depan. Ini namanya gerund. Nah, to eat makes me fat. Oke, nah ini namanya to infinitive ya. Alright, nah ini contoh saja ya, contoh saja, teman-teman boleh penasaran tapi tidak perlu dibahas sekarang ya. Nanti ada waktunya sendiri. Oke ya, nah jadi ini contoh posisi subjek dengan bermacam-macam jenis kata benda. Alright, nah sekarang kita masuk pada inti pembahasan pada bab ini ya. Dalam kaidah subject verb agreement, alright, nah ini menjadi penting sekali ya, teman-teman harus ingat ini ya. Dalam kaidah subject verb agreement, subjek singular atau tunggal harus diikuti dengan verb singular juga. Begitu ya. Nah, jadi jika subjeknya tunggal, kata kerjanya juga harus tunggal. Gitu ya, singular verb. Jadi verb yang singular. Sebaliknya, subjek plural ya atau subjek jamak harus diikuti dengan verb plural juga. Begitu ya. Alright. Nah, jadi ini ada perbedaan tulisan ya, subjek. Nah, yang pertama dan yang kedua ini versi bahasa Indonesianya ya, ini versi bahasa Inggrisnya. Nah, barangkali teman-teman bingung mana yang benar ini. Pakai CT atau pakai K? Oke, jadi kalau versi bahasa Inggris ya seperti ini. Nah, ini versi dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi jika subjeknya singular, maka verbnya singular. Subjeknya plural, verbnya juga plural. Right? Nah, ini yang harus dipegang dulu. Oke, nah untuk bisa mengetahui itu maka kita harus tahu jenis-jenis subjek yang singular itu yang seperti apa. Subjek yang plural itu yang seperti apa. Apakah bisa dicirikan gitu ya. Nah, jadi bisa. Bisa, dan teman-teman perlu mengingat-ingat ini ya agar tidak lupa. Nah, kita lihat dulu sekarang subjek singular. Nah, macam-macam subjek singular yaitu yang pertama she, he, it. Oke, jadi she, he, it itu dia tunggal ya. Hitungannya tunggal. She, he, it. Nah, itu semuanya singular.
Kemudian subjek yang uncountable noun. Oke, subjek berupa kata benda yang tak bisa dihitung seperti gula itu ya, pasir, air, udara. Nah, uncountable noun maka dia dihitung satu ya, dihitung singular. Kemudian yang ketiga yaitu singular countable noun. Nah, subjek dari kata benda yang countable yang bisa dihitung apabila jumlahnya satu, ya berarti dia singular. Gitu ya. Table misalnya ya, meja kan bisa dihitung. Kalau jumlahnya satu, a table ya berarti dia singular. Oke. Kemudian indefinite pronoun. Nah, indefinite pronoun ya, ingat kembali pada bab pronoun ya. Indefinite pronoun seperti someone, something itu ya, everyone, everything. Nah, ini dihitung satu atau tunggal ya, termasuk subjek singular. Kemudian collective noun. Ya, collective noun, noun yang dihitung satu walaupun anggotanya banyak gitu ya. Seperti government misalnya ya. Kemudian a group of girls misalnya, a group of students. Jadi yang dihitung a groupnya. Nah, itu namanya collective noun. Collective noun selalu dihitung singular ya atau tunggal. Kemudian gerund. Ya, gerund kalau ada subjek berupa gerund. Seperti tadi ya, ada eating makes me fat. Nah, eating lah, maka dia tunggal. Kemudian to infinitive ya. To infinitive itu juga tunggal. Seperti contoh yang tadi, to eat makes me fat. Nah, to eat karena cuma satu penyebutannya ya berarti dia tunggal. Seperti gerund juga ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri juga yang kita bisa lihat dari awalannya ya. Subjek yang berawalan another. Nah, ini dihitung singular ya, tunggal. Another, misalnya another student is ya my sister. Nah, another student tunggal. Pokoknya kalau ada kata benda subjek yang berawalan dengan another berarti dia singular. Kemudian subjek yang berawalan every ya, misalnya every student, every teacher ya, every table. Nah, maka dia dihitung tunggal atau singular. Subjek yang berawalan each ya, each student, each teacher, each table, berawalan each itu juga singular. Subjek berawalan one of. Oke, nah jadi one of itu juga dihitung singular ya. Misalnya one of the students is my brother. Nah, one of the students is. Jadi one of the students itu tunggal. Oke. Kemudian subjek yang berawalan the number of. Oke, hati-hati ya. Bukan a number tapi the number karena nanti ada perbandingannya dengan a number. Jadi jika subjek berawalan the number of ya, maka subjek tersebut dihitung singular. Kemudian subjek yang diikuti along with. Ya, misalnya David along with his father. Oke, nah jadi yang dijadikan subjek itu hanya Davidnya ya. His fathernya tidak ikut. Nah, maka dihitung singular. Gitu ya. Nah, ini subjek singular. Nah, sekarang kita lihat subjek plural. Nah, subjek plural yaitu they, we, dan you. Ya, they, we, you. Lah ini plural dia. Jamak ya. Kalau ada subjek they, we, you, lah itu plural. Berlawanan dengan she, he, dan it ya. Kemudian countable noun plural. Jadi kalau ada subjek berupa noun yang bisa dihitung dan lebih dari satu, maka ya otomatis dia plural. Kemudian subjek yang berawalan most. Most ya. Ingat ya, most itu bisa diikuti kata benda, bisa diikuti kata sifat. Jika most diikuti dengan kata benda, nah maka di sini bisa menjadi subjek ya. Most students misalnya. Nah, jadi subjek yang berawalan most itu dia dihitung plural. Oke ya. Kemudian subjek yang berawalan a number of. Nah, beda sama yang tadi ya. Kalau tadi the number of itu singular, sementara jika berawalan a number of maka dihitung plural. Kemudian subjek in series. Subjek in series ini maksudnya beberapa subjek yang dipisahkan oleh koma atau and ya.
Misalnya Adi, Wati, Budi. Nah, itu kan ada beberapa nama, ada beberapa kata benda dipisahkan oleh koma, maka itu dihitung plural. Oke ya. Kemudian subjek yang berawalan ini view ya, a view, lots of, a lot of, several, some, nah, dan beberapa kata-kata yang lain ya, seperti many gitu. Dia berawalan quantifier, nah maka dia dihitung sebagai plural. Gitu ya. Nah, jadi itu ini macam-macam subjek plural. Nah, sekarang kata kerjanya ya. Seperti kaidah dasar tadi ya, subject verb agreement, jika subjeknya singular ya verbnya harus ikutan singular. Subjeknya plural ya harus ikutan plural nanti verbnya. Nah, verb singular itu yaitu is, was, has, does, dan verb yang ditambahkan s. Nah, ini semuanya adalah verb singular yang berpasangan dengan subjek singular. Nah, untuk penerapannya nanti akan digunakan sesuai dengan tensesnya ya, jenis tensesnya, jenis kalimatnya, apakah verbal atau non verbal ya, maka nanti teman-teman akan paham sendiri ya. Nah, apakah is, apakah was, has, does, verb, nah ini punya tempat masing-masing. Oke, kemudian verb plural yaitu are, were, have, do, dan bear verb ya, bear verb atau kata kerja dalam bentuk dasar atau kata kerja dalam bentuk asal ya. Nah, ini adalah kata kerja plural dan nanti penerapannya juga sesuai dengan tensesnya. Nah, sekarang catatan pentingnya adalah ya, ada special verb yaitu am, to be yang berupa am ini ya. Nah, am ini hanya punya satu pasangan subjek ya, hanya berpasangan dengan subjek I pada present continuous dan simple present non verbal ya. Nah, I am. Oke, jadi I ini kalau dihitung secara jumlahnya dia masuk tunggal. Dia masuk tunggal. Tapi punya to be tersendiri yaitu am. Jadi nggak pakai is begitu ya. Kalau dalam tenses simple present non verbal atau present continuous, nah dia punya to be sendiri yaitu am. Oke, kemudian selain yang di atas, verb yang lain bersifat netral gitu ya. Nah, jadi karena ada banyak verb ya, selain yang tertulis di sini misalnya modal seperti will, can. Nah, itu kan verb juga. Nah, dia sifatnya netral, bisa bersubjek singular, bisa bersubjek plural gitu. Jadi sekali lagi ya, pemahaman pada subject verb agreement ini menjadi hal yang sangat fundamental, menjadi sangat mendasar, sangat penting kaitannya nanti dengan kemampuan teman-teman menganalisa kalimat ya, termasuk ketika teman-teman mendalami tulis menulis atau writing ya. Oke, nah jika ada yang masih belum dipahami oleh teman-teman, mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut pada materi yang lain di video-video berikutnya. Thank you.